kegiatan Jumat Akademik ini kalau kita lihat sangat antusias dari dua kelompok ya, di mana dari kelompok 7 rata-rata semua punya kemampuan yang sama untuk membedah suatu permasalahan. Cuma sangat disayangkan untuk 69 hanya 2 orang saja atau 3 orang. Harusnya dalam hal seperti ini harus ada kembali tugas yang jelas ketika menyampaikan analisa-analisa yang tajam untuk melakukan perdebatan dengan lawan bicara. Tapi secara umum semua bagus ya. Kembali kepada tema yang diangkat di sini. Kalau kita lihat dari tema ini ya, ada 3 hal yang diangkat. Pertama tentang peran media itu, yang kedua tentang kejahatan itu, dan fear of pride itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari teori kejahatan itu adalah masalah sosial, bukan sekedar masalah sistem peradilan pidana. Jadi sudut pandangnya untuk menganalisa suatu kejahatan, kita melihat kepada konsep-konsep ilmu sosial. Nah, berkaitan dengan media saat ini, mungkin kalau baik 6, 7 dan 9 ingat perkuliahan pada saat teknologi, pada saat on kampus dulu ya, peran media itu khususnya itu salah satu mempunyai potensi penyumbang fear of pride itu sendiri. Paling gampang saja supaya mahasiswa mengingat, di depan kita mohon maaf, Maria Selena pun fear of pride karena salah satu host Selamat Malam Indonesia, betul? Betul nggak? Jadi kalau ada berita-berita yang sifatnya misalnya yang kejahatan jalanan, kejahatan kekerasan, seperti disampaikan oleh Prof. Roni, misalnya ada perkosaan ya, atau mungkin ada penjamretan di tempat pada saat malam hari dan di tempat yang gelap. Nah, khususnya kepada para korban-korban yang mana itu merupakan pegawai toko, pedagang asongan, atau mungkin anak-anak, perempuan dan wanita, ini fear of pride tinggi sekali. Tadi yang disampaikan oleh Bina Suci, fear of pride itu dicontoh kepada ada suatu kewaspadaan, ada suatu kesempatan. Bukan berarti media tidak bisa memberikan penyumbang untuk fear of pride. Kalau misalnya kayak bom Sarina, masyarakat tetap ada, karena itu mungkin sifatnya bomnya kecil-kecilan, atau mungkin karena ada hadiran petugas di sana. Tapi bagaimana kalau bom balik? Peran media sangat penting di situ, sehingga ada trigger warning dari pemerintah Australia. United Nations juga ada, sehingga warga negaranya tidak boleh masuk ke Indonesia, khususnya kepada di Bali. Jadi media di sini penyumbang untuk fear of pride itu. Jadi jangan yang sifatnya general yang berlakukan, tapi dampak dari satu fear of pride itu dalam media itu sangat berpotensi sekali. Masalah berita itu benar atau tidak, tetapi ya kita tahu masyarakat manusia itu kepo, betul nggak kepo? Ingin tahu, karena ingin tahunya itu ada satu kejahatan, wah ada suatu waspadaan. Misalnya ada pengumuman di berita di koran, besok akan terjadi unjuk rasa besar-besaran di tempat X, sehingga masyarakat akan melihat, wah kalau begitu besok kita nggak usah keluar rumah, percuma saja, jangan macet. Kalau anarkis mungkin akan terjadi penembakan. Jadi fear of pride itu dicontoh kepada berpotensi kepada media berpotensi kepada fear of pride itu. Tapi kedua kelompok sudah bagus ya, sudah bisa membedah menggunakan konsep teori yang ada ini masih pada saat perkuliahan.
mengacu kepada tema yang diangkat pada saat ini. Sekian, terima kasih. Penontonnya luar biasa, penonton sepak bola, dan pesertanya juga sepertinya kalau kita menonton seperti penonton sepak bola karena serangan baliknya itu cepat sekali ya. Masuk lagi serangan balik lagi. Berselancar di dunia nyata, bahwa bagaimana bisa terampil untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, berani tampil dan tampil dengan berani. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa catatan-catatan. Ini adalah judul yang diberikan kepada juri adalah peran media massa dalam pemberitaan kasus kejahatan sehingga menyebabkan fear of crime dalam masyarakat. Itu judulnya. Karenanya dari analisis linguistik contextual analysis. Artinya yang harus dibahas pertama adalah, kalau di sini subjeknya adalah media massa, perannya, gitu ya. Media massa perannya dalam pemberitaan sehingga kasus-kasus kejahatan ini sehingga menyebabkan fear of crime. Nah ini kalau dilihat yang paling banyak tampil di televisi itu adalah hampir setiap hari polisi selalu tampil di media massa. Tidak ada TNI, tidak ada dosen, yang selalu tampil tiap hari di televisi media massa itu adalah polisi Republik Indonesia. Tiap hari selalu tampil di media massa. Dan tentunya tampil di selama Indonesia. Baik, nah sekarang temanya kalau kita lihat ini yang tidak ada yang mengukur peran media massa. Media massa itu apa dulu? Media massa itu banyak layernya. Saya kira baik angkatan 69 maupun 67. Kalau nggak salah kan kita bawa satu dibawa ke Indonesia, satunya dibawa ke Kompas TV. Kita tentunya sudah mengetahui tentang bagaimana media massa itu. Media itu ada beberapa layernya. Jadi pertama, orang mendengarkan dulu, ada beberapa lapisan-lapisannya, ada audiens, ada regulasi dan restriksi. Ini yang kita dibahas. Regulasi dan restriksi. Jadi tidak sembarangan orang bisa menyiarkan sesuatu berita-berita. Crime of fear itu tidak bisa sembarangan. Misalnya bagaimana seseorang itu dibacok, rekayasa, rekonstruksi, misalnya rekonstruksi itu kan tidak. Apakah boleh? Bagaimana KPI, itu ya? Pers itu adalah juga industri yang ada ideologi, jadi tidak ideologi saja, ada industri di dalamnya. Pers itu adalah industri yang komersial. Pers ada juga pers yang partisan seperti tadi yang dibahas. Karenanya harus dilihat, harus dibahas bagaimana nilai berita itu ada beberapa hal. Magnitude-nya itu adalah seberapa luas pengaruhnya, signifikansinya seberapa luas, seberapa penting, kemudian aktualitasnya, kebaruannya, proximity-nya, impact-nya, konfliknya, keunikannya, dan juga human interest-nya. Karenanya ada beberapa catatan, mestinya lebih lihat ya kalau kita dari industri kontekstual analisisnya, bagaimana sih peran media? Anda harus melihat dari hal-hal yang seperti tadi. Tapi ini luar biasa sekali, kita menyusul angkanya tadi. Setiap kali debat itu diberikan angka, susul menyusul. Tapi sekali lagi harus ingat, ini adalah debat yang melibatkan tim. Karenanya packaging, itu ya, packaging keseluruhan. Di sini adalah tim antara yang pro dan yang debat, keterampilan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, mengolah teori-teori ke dalam realitas-realitas yang ada. Nah, karenanya memang ada sulit karena susul, tetapi ini adalah suatu kerja tim, packagingnya tidak harus jadi sendiri. Baik, saya kira